Masyarakat yang ingin membuat paspor di kantor imigrasi kelas 1 tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI Jayapura kini harus beralih ke paspor elektronik atau e-paspor. Mulai 1 November 2025, kantor tersebut resmi menghentikan penerbitan paspor biasa. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Jayapura, Sutejo mengatakan bahwa kebijakan ini mengacu pada keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tahun 2024 tentang penerbitan paspor di Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Papua, Tania Sembiring. Rekan Tania, silakan laporan Anda. Terima kasih rekan Alinda. Selamat sore, saya Tania Sembiring, jurnalis Tribun Papua melaporkan langsung dari kota Jayapura. Benar sekali Tribuners, kantor imigrasi kelas 1 TPI Jayapura, Papua resmi hapus paspor biasa dan beralih ke paspor elektronik pada 1 November 2025. Aturan ini sejalan dengan kebijakan nasional dari Direktur Jenderal Imigrasi tahun 2024 tentang penerbitan paspor di Indonesia. Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Jayapura, Sutejo, menjelaskan untuk masa berlaku 5 tahun dikenakan 650.000, sedangkan masa berlaku 10 tahun sebesar 950.000. Menurut Sutejo, penerapan e-paspor ini merupakan langkah strategis menuju digitalisasi layanan keimigrasian yang lebih modern, aman, dan efisien. Selain menyimpan data biometrik, e-paspor juga memudahkan proses pemeriksaan di pintu-pintu masuk ke luar negeri karena telah terintegrasi dengan sistem imigrasi internasional. Pada kesempatan itu, Sutejo juga menjelaskan kinerja kantor imigrasi Jayapura sepanjang tahun ini menunjukkan hasil positif. Hingga Oktober 2025, realisasi penerimaan negara bukan pajak telah mencapai 5,338 miliar, melampaui target sebesar 3,601 miliar. Pihaknya optimis hingga akhir tahun 2025, total PNBP bisa tembus 7 miliar. Pada 2026 mendatang, target kantor imigrasi Jayapura naik menjadi 10,75 miliar atau meningkat setara 200%. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari inovasi layanan jemput bola dan peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai wilayah Papua. Dengan kebijakan baru ini, Sutejo berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya beralih ke layanan digital dan mendukung transformasi imigrasi menuju sistem yang lebih profesional dan transparan. Langkah imigrasi Jayapura ini menjadi bagian dari upaya nasional mewujudkan transformasi digital pelayanan publik, sekaligus memperkuat peran imigrasi sebagai ujung tombak pengelolaan keimigrasian modern di tanah Papua. Terima kasih rekan, sekian laporan yang dapat saya sampaikan dari kota Jayapura. Kembali ke studio. PNBP, Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Jayapura, periode Januari sampai Oktober 2025 di angka 5.338.145.313 rupiah. Capaian itu berasal dari layanan pemberian paspor. Kemudian satu lagi adalah untuk penerbitan izin tinggal. Ya. Hingga saat ini sudah lebih over target ya? Iya, betul. Kita target untuk tahun 2025 adalah 3 miliar 601.600.000 rupiah, jadi sudah over target. Ya. Pak, upaya apa yang dilakukan dari pihak imigrasi selama ini Pak untuk mencapai angka tersebut? Ya, selain kita melakukan pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi, ya, kita juga melakukan layanan paspor jemput bola. Okay. Ya, kita menyisir ke komunitas, ke SMA, sekolah SMA, kemudian ke perguruan tinggi juga kita sudah lakukan, dan
kita juga melakukan layanan paspor ke Kabupaten Jayawijaya di Wamena. Kita untuk tahun ini sudah melaksanakan kegiatan layanan jemput bola di Kabupaten Jayapura itu sudah 3 kali ya, dan besok kita melakukan kegiatan layanan ke paspor di Kabupaten Jayawijaya juga. Jadi 4 kali termasuk besok pagi. Baik Pak, untuk informasinya nanti dari awal November ya, dari imigrasi sudah untuk paspor digital seperti apa Pak, bisa dijelaskan? Betul. Jadi mulai awal November kita sudah memberikan e-paspor ya, e-paspor. Jadi kita sudah tidak memberikan paspor biasa lagi. Jadi kita sudah e-paspor semua mulai November 2025. Awal November ini Pak? Awal November 2025 Kanim Jayapura sudah memberikan pemberian e-paspor. Sosialisasi kepada masyarakat Pak seperti apa? Apakah sudah dilakukan? Iya, sembari kita memberikan layanan jemput bola, kita juga sosialisasikan ya kepada masyarakat, kepada sekolah, kepada perguruan tinggi, karena di samping petugas yang khusus memberikan layanan, kita juga ada tim humas kita juga masukkan ke dalam kegiatan tersebut. Pak, mungkin jadi jumlah pemberian paspor periode Januari sampai Oktober 2025 untuk penerbitan paspor e-paspor ya yang 48 halaman itu sudah sebanyak 2.687 paspor, sedangkan untuk paspor biasa 48 halaman itu sebanyak 2.005 buah paspor ya. Jadi sudah kita memberikan paspor itu sudah sebanyak 4.000 berapa itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.